Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, o genki desu ka? Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang baik supaya kita dapat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini dengan lancar dan baik. Baik, sebelum memulai pembelajarannya, Sensei akan memimpin doa. Silakan Minasang berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Hari ini kita akan belajar bab 5 yaitu Nihongo de nan desu ka? Nihongo de nan desu ka? Hai. Di sini ada beberapa kompetensi dasar, yaitu yang pertama ada menyampaikan berbagai informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang santun. Yang kedua, ada melakukan dialog sederhana dengan lancar dan tepat yang mencerminkan kecakapan berkomunikasi santun. Baik, nah untuk mempelajari materi hari ini, ada tujuan pembelajaran yaitu yang pertama diharapkan Minasang dapat menyebutkan benda yang biasa Minasang bawa ke sekolah agar dapat menginformasikan kepemilikannya. Lalu setelah itu, Minasang diharapkan dapat menyebutkan kata petunjuk dan nama benda dalam berbagai bahasa, serta ungkapan yang menyatakan benda agar dapat menginformasikan hal tersebut. Sebelum masuk ke pembelajarannya, nah di sini ada dua gambar. Ada gambar di atas dan ada yang di bawah. Kira-kira gambar apa ya Minasang? Ada yang tahu? Hai, so desu ne. Gambar di atas itu ada kyoshitsu atau ruang kelas. Dan gambar yang di bawah ada apa Minasang? Ya betul, di sini ada tas, ada pensil, dan ada mungkin itu buku ya Minasang. Nah, ini semua adalah barang-barang yang dibawa untuk ke sekolah. Seperti itu Minasang. Wakarimasu ka? Hai. Sekarang kita akan masuk ke kosakata yang pertama. Di sini, Sensei akan mengucapkan, lalu Minasang cukup mendengarkan. Boleh diucapkan, tapi dalam hati ya Minasang. Hai. Yang pertama, ada hong. Hong. Hai, artinya adalah buku. Lanjut. Jisho. Jisho. Hai, jisho ini artinya adalah kamus. Wakarimasu ka? Hai, Sensei lanjut kosakata yang ketiga. Ini ada kyokasho. Kyokasho. Hai, artinya adalah buku pelajaran yang Minasang gunakan. Yang selanjutnya ada fudebako. Fudebako. Artinya tempat pensil, seperti itu. Sensei lanjut ke kosakata yang selanjutnya. Nah, di sini ada enbitsu. Enbitsu. Hai, seperti gambarnya Minasang, ini adalah pensil. Sensei lanjut. Di sini ada peng. 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 Artinya adalah ballpoint atau pena, seperti itu. Di sini ada keshigomu. Keshigomu. Artinya adalah penghapus. Lalu, di sebelah sini ada kabang. Kabang. Artinya adalah tas. Hai, sampai sini bisa dipahami? Baik, Sensei akan lanjut ke kosakata tunjuk. Nah, di sini ada kore, sore, dan are. Apa sih artinya Sensei? Nah, artinya di sini ada yang pertama ada kore, itu adalah ini. Artinya adalah ini. Lalu yang sore dan are artinya itu. Lalu bedanya apa sih Sensei? Nah, yang pertama kita ibaratkan sebagai yang cewek. Kita sebagai pembicara dan yang cowok sebagai lawan pembicara. Lalu kalau bendanya di dekat kita sebagai pembicara,
kita menyebutnya kore. Kore. Hai. Kalau bendanya ada di lawan bicara namun jauh dengan saya, kita menyebutnya sore. Sore. Hai, so desu ne. Lalu jika bendanya ada di jauh antara kita dan lawan bicara, kira-kira apa ya minasan? Apa minasan? Are. Hai, so desu ne. Nah, untuk apa kata tunjuk ini? Kata tunjuk ini digunakan untuk menyebutkan letak dari suatu benda. Sebagai contoh, di sini ada pola kalimat kore, sore, are wa hong desu. Artinya, ini adalah buku. Nah, apabila bukunya di dekat kita sebagai pembicara dan jauh dari lawan pembicara, kita menyebutnya kore wa hong desu. Kore wa hong desu. Hai. Apabila bukunya ada di dekat si lawan bicara namun jauh dengan kita menyebutnya apa minasan? Hai, so desu ne. Sore wa hong desu. Sore wa hong desu. Lalu, untuk penyebutan buku yang jauh dari kita dan lawan pembicara menyebutnya apa minasan? Ada yang tahu? Hai, so desu ne. Are wa hong desu. Are wa hong desu. Sampai sini bisa dipahami minasan? Hai. Sensei lanjut. Di sini ada kosakata nama bahasa. Nah, di sini minasan sudah melihat ada gambar Nobita, ada gambar seorang wanita, di sana ada gambar Nobita, ada Nusa, dan ada seorang anak asing. Kira-kira mereka berasal dari mana ya minasan? Ada yang tahu? Tidak? Nah, pada gambar yang pertama ada Nobita. Sudah terlihat dari tulisannya, ini bisa ditebak dari negara mana minasan? Hai, negara Jepang, yang berarti bahasanya adalah Nihongo atau bahasa Jepang. Yang kedua, ada animasi Nusa. Nah, sudah bisa ditebak ini dari bahasa mana? Hai, bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, ada gambar anak asing. Ini kira-kira dari mana ya minasan? Ini ada bahasa Inggris. Jadi, hai, so desu ne, dari Inggris atau bahasanya kita sebut dengan eigo. Nah, lalu untuk anak perempuan yang sedang bertanya-tanya, ini kira-kira apa ya minasan? Apakah ada yang tahu? Apa? Hai, ingin bertanya. Jadi makanya kalau kita ingin bertanya tentang sesuatu, pakainya nandesu ka? Nandesu ka? Nani nani nandesu ka? Seperti itu. Bisa dipahami? Hai, sensei lanjut. Nah, sekarang di sini sensei ada berbagai macam barang. Sensei akan sebutkan terlebih dahulu dari angka yang pertama. Nanti minasan silahkan menebak ini gambar apa. Bisa dipahami? Hai, coba. Nomor 2. Nihongo de wa nan desu ka? Ada yang tahu? Hai, so desu ne. Jisho desu. Jisho desu. Hai. Lalu gambar yang nomor 6. Ada yang tahu minasan? Apa? Pen. Hai, so desu ne. Atau bisa diucapkan dengan pen desu. Pen desu. Seperti itu. Nah, satu kali lagi. Gambar yang nomor 8. Kira-kira apa ini minasan? Apa? Kabang. Hai, so desu ne. Kabang desu. Kabang desu. Baik. Sensei lanjut ke kosakata yang selanjutnya. Di sini kosakata yang pertama ada seorang wanita dengan seorang pria. Seorang wanitanya membawa buku. Berarti apa minasan? Bendanya dekat dengan si pembicara. Apa minasan? Hai, kore desu. Hai.
Kalau ada buku, jadi namanya apa minasan? Hai, kore wa hong desu. So desu ne. Gambar yang kedua. Kira-kira apa minasan? Hai, sore. Lalu kalimatnya bagaimana? Sore wa hong desu. Hai, so desu ne. Bagus sekali minasan. Gambar yang terakhir. Ini bukunya jauh dari si pembicara dan lawan pembicara. Berarti apa minasan? Hai, are wa hong desu. Baik, sampai sini sudah bisa dipahami? Bisa? Hai, sensei akan lanjut. Nah, gambar yang ini minasan, yang satu tadi sudah disebutkan. Ini kartun yang sangat fenomenal. Kira-kira bahasanya bahasa apa ya minasan? Nomor 1, ada yang tahu? Hai, so desu ne. Nihongo desu. Nihongo desu. Baik, sekarang gambar yang ketiga. Dari mana minasan? Eigo desu. Eigo desu. Hai, so desu ne. Lalu gambar yang kedua. Apa minasan? Indonesia go. Hai, benar sekali. Indonesia go. Lalu gambar yang ini, terakhir. Untuk bertanya, kira-kira bagaimana minasan? Hai, nan desu ka? Nan desu ka? Hai, sepertinya minasan sudah pada paham dan bisa dipahami ya. Hai, akan sensei lanjut. Di sini sensei ada pola percakapan. Nah, pola percakapan pertama ini ada A dan ada B. Kita mulai dari pola percakapan yang A terlebih dahulu. Kore, sore, are wa nan desu ka? Kore, sore, are wa hong desu. Nah, misalnya barangnya dekat dengan si pembicara. Bagaimana minasan? Hai, kore wa nan desu ka? Lalu, yang penjawabnya menjawab bagaimana minasan? Hai, so desu ne. Sore wa hong desu. Seperti itu, bisa dipahami? Hai, sensei lanjut ke pola percakapan yang B. Lalu di sini ada kore, sore, are wa hong desu ka? Dijawab, hai, so desu. Nah, karena bukunya dekat dengan yang pembicara, jadinya apa minasan? Kore wa hong desu ka? Kore wa hong desu ka? Hai, so desu. Seperti itu, bisa dipahami? Hai, sensei lanjut ke pola percakapan yang selanjutnya. Wah, ternyata ada latihan minasan. Coba sekarang minasan lihat ada gambar. Itu ada gambar 2 anak sedang memegang pulpen. Nah, coba minasan silahkan isi titik-titiknya menggunakan pemahaman yang telah minasan pelajari tadi. Apa minasan? Ada yang tahu? Hai, kore wa nan desu ka? Yang B menjawab, sore wa peng desu. Sore wa peng desu. Baik, seperti itu. Bisa dipahami? Hai, sensei lanjut ke gambar yang selanjutnya. Di sini ada orang A dan ada orang B. Lalu di jauh sana ada gambar pen atau bolpen. Kira-kira tanyanya si A bagaimana minasan? Hai, are wa peng desu ka? Are wa peng desu ka? Yang B menjawab apa minasan? Hai, so desu ne. Peng desu. Hai, so desu. Seperti itu minasan. Bisa dipahami? Baik, sekarang sensei akan lanjut ke pola percakapan yang kedua. Di pola ini ada seperti ini. Pola percakapan kedua ini digunakan untuk menjelaskan suatu bahasa ke bahasa lain. Sebagai contoh, buku wa nihongo de nan desu ka? Buku wa nihongo de nan desu ka? Hong desu. Hong desu.
Yang artinya, buku itu bahasa Jepangnya apa ya? Nah, dijawabnya hong desu. Bahasa Jepangnya adalah hong. Seperti itu, bisa dipahami? Hai, sensei lanjut latihannya. Coba di sini ada gambar kamus. Silahkan dibuat kalimatnya. Ada yang bisa? Hai. Hai, so desu ne. Kamus wa nihongo de nan desu ka? Kamus wa nihongo de nan desu ka? Hai, jawabannya apa minasan? Jisho desu. Hai, so desu ne. Minasan sudah paham materi yang kita pelajari hari ini? Nah, sekarang sensei lanjut ke kesimpulan. Di sini ada untuk menyebutkan nama benda menggunakan kata tunjuk. Kata tunjuk yang kita pelajari tadi ada berapa minasan? Hai, ada 3. Ada kore, ada sore, ada are. Nah, sebagai contoh ini. Kore wa hong desu. Kore wa hong desu. Seperti itu minasan. Lalu yang terakhir, untuk menyebutkan nama benda dengan berbagai bahasa menggunakan kalimat buku wa nihongo de hong desu. Buku wa nihongo de hong desu. Seperti itu. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, sensei cukupkan sekian. Minasan jangan lupa belajar lagi di rumah ya. Hai, kore de wa owarimasu. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.